Oke, kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk pangkat materi kelas 10 SMK. Nah, bentuk pangkat sendiri itu dulu pernah kalian pelajari ketika SMP ya. Di sini saya sudah menuliskan bentuk pangkat bola positif, misalkan A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali A dan seterusnya itu sebanyak N faktor. Contoh, misalkan 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, karena pangkatnya 4 berarti ini sebanyak 4 kali. Nah, setelah kita hitung berapa hasilnya? Ya betul, 81. Misalkan juga setengah pangkat 3 itu artinya setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/8. Oke, sudah jelas ya. Oh iya, sekarang kalau pangkatnya negatif bagaimana? Misal min 2 pangkat 4 itu artinya apa? Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Setelah dihitung hasilnya berapa? Ya betul sekali, 16. Gimana? Cukup mudah ya? Sekarang kita akan membahas sifat-sifat operasi pemangkatan. Sifat-sifat operasi pemangkatan. Oke. Sifat yang pertama itu adalah jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, ingat di sini basisnya harus sama. Misalkan di sini disimbolkan A. Kalau basisnya sama, kemudian operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya adalah dijumlahkan. Jadi sifat yang pertama, jika ada A pangkat M kalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, yang pertama, misal di sini ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Kalian lihat dulu basisnya. Basisnya itu yang mana? Ini ya. Nah, ini sama tidak? Sama-sama 3. Jadi kita bisa menggunakan sifat yang tadi di atas. Nah, karena perkalian berarti pangkatnya jadi penjumlahan, sehingga menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Bagaimana? Sifat yang pertama cukup mudah ya. Contoh yang berikutnya, negatif 2 pangkat negatif 1 kalikan negatif 2 pangkat 2. Nah, di sini ingat lagi harus dilihat basisnya. Basisnya sama tidak? Kalau basisnya sama, baru bisa menggunakan sifat yang tadi. Karena ini basisnya sama-sama negatif 2, berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama, sehingga menjadi negatif 2 pangkat negatif 1 ditambah 2 sama dengan negatif 2 pangkat 1 sama dengan berapa? Negatif 2. Kita lanjut lagi ya. Kemarin kita sudah pelajari sifat operasi pemangkatan yang pertama. Sekarang sifat pemangkatan yang kedua, yaitu sifat pembagian. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Ingat di sini juga basisnya harus sama. Ya. Contohnya, yang pertama, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat negatif 1 itu sama dengan 3 pangkat 2 kurangi negatif 1.
Nah, ini kan sudah sama basisnya, jadi bisa langsung menggunakan sifat yang kedua. Sama dengan 3 pangkat 3 atau sama dengan 27. Cukup jelas ya. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu jika ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, itu sama dengan A pangkat M kalikan N. Contoh, jika ada misalkan 4 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3, itu artinya 4 kali pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6 ya. Cukup jelas ya. Kemudian sifat yang keempat, jika dalam kurung ada A kali B, kemudian dalam kurung tersebut dipangkatkan N, itu artinya A pangkat N kalikan B pangkat N. Contoh, misalkan ada 2 pangkat 2 kali 3 kemudian dipangkatkan 4, itu artinya, nah semua basisnya dipangkatkan 4, berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4, karena ini pangkatnya 4 ya. Kemudian sifat yang kelima, jika ada pembagian A per B kemudian dipangkatkan N. Nah, sifat ini hampir sama dengan sifat yang nomor 4. Cuma sifat yang nomor 4 kan ini A kali B. Nah, kalau sifat yang nomor 5 itu A bagi B. Kalau pembagian seperti ini sama, artinya apa? A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, 1 per 2 pangkat 3. Nah, ini artinya apa? 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 alias 1 per 8. Cukup mudah ya. Kita lanjut lagi, kita masih membahas tentang bentuk pangkat. Sekarang saya akan membahas beberapa contoh soal yang ada dalam materi bentuk pangkat. Di sini saya sudah menuliskan 3 soal. Soal yang pertama ini P pangkat 5 kali P pangkat 10 kali P pangkat 4 itu sama dengan apa? Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita lihat dulu basisnya. Apakah basisnya sama? Nah, karena basisnya sama, berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama ya. Karena ini perkalian berarti sama dengan P pangkat 5. Perkalian berarti ditambah 10. Ini juga perkalian berarti tambah 4. Sama dengan P pangkat 19. Mudah sekali ya. Lanjut ya. Yang nomor 2. Di sini ada bentuk A pangkat 7 kali B pangkat 5 dibagi A pangkat 5 kali B pangkat 2 kemudian dipangkatkan 2. Nah, karena dalam bentuk kurung ini dipangkatkan 2, artinya apa? Semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan dengan 2, sehingga menjadi A pangkat 7 kali 2 B pangkat 5 kali 2 dibagi A pangkat 5 kali 2 dikali B pangkat 2 kali 2 sama dengan A pangkat 14 B pangkat 10 A pangkat 10 B pangkat 4. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian kamu lihat basisnya. Nah, basisnya yang sama mana? Yang ini, basis A dan basis yang B. Kita kumpulkan jadi satu. Yang basis A dulu. Karena bentuk pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat 14 dikurangi 10 kali B pangkat 10 kurangi 4 sama dengan A pangkat 4 kali B pangkat 6. Mudah sekali ya. Kemudian jawaban soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 kita mencoba untuk mensubstitusikan nilai A, B, dan C.
Di sini misalkan diketahui A-nya itu sama dengan 1, B-nya 2, C-nya 3. Maka tentukan nilai dari A pangkat 5 kalikan B pangkat min 2 kali C dibagi A pangkat min 1 kali B pangkat min 1 kali C pangkat 2. Kita substitusikan masing-masing ya. A pangkat 5, B pangkat min 2 kali C, A pangkat min 1, B pangkat min 1, C pangkat 2 sama dengan tadi nilai A-nya 1 berarti 1 pangkat 5, B-nya 2 berarti 2 pangkat min 2, C-nya 3 per A pangkat min 1, A-nya tadi 1 berarti 1 pangkat min 1 kali B-nya tadi 2 berarti 2 pangkat min 1 kali C-nya tadi 3 berarti 3 pangkat 2. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, setelah seperti ini, seperti tadi kita kelompokkan yang basisnya sama. Ini 1 sama 1, kemudian 2 sama 2, dan yang terakhir yang ini ya, yang basisnya 3. Kita lanjut yang basis 1 dulu. Ini kan bentuk pembagian. Kalau bentuk pembagian sifatnya gimana? Pangkatnya dikurangi, berarti 1,5 dikurangi. Ingat hati-hati di sini negatif 1 ya. Kemudian yang basis 2 berarti 2 pangkat negatif 2 dikurangi negatif 1 ya, dikalikan yang basisnya 3. Nah, kalau nggak ada pangkatnya itu artinya adalah pangkat 1. Berarti pangkat 1 kurangi 2 sama dengan 1 pangkat 6 kali 2 pangkat negatif 1 kali 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 pangkat 6, 1 ya. Ingat, kalau 1 dipangkatkan berapapun tetap hasilnya 1. Nah, ini kalau pangkat negatif, kamu harus ingat sifat. Sifat apa? Jika A ada A pangkat negatif N, itu artinya apa? 1 per A pangkat N. Nah berarti yang ini 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat negatif 1 berarti 1 per 3 pangkat 1 alias hasilnya berapa jika dikalikan semua? 1 per 6. Mudah sekali ya.